Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bu. Ya, Siang, Bu. selamat siang, Bu. Untuk siang ini kita nggak kerasa sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya, di tanggal 19 Mei, Kamis 19 Mei. Oke, untuk materi UTS kemarin gimana? Bisa semua ya? Saya rasa saya sudah memberikan semua materinya dan evaluasinya. Apakah ada yang terlewat untuk evaluasi materi yang sebelum-sebelumnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Sudah semua ya berarti ya untuk jawabannya. Batas-batas atau begitu sudah semua apa belum? Contohnya, iya. Nanti sambil tak lihat. Kayaknya kok masih ada yang kurang. Tapi nanti sambil jalan aja. Oke, jadi untuk minggu ini kita sudah move more dari batas-batas atebek ya, dan juga UTS. Nah, kita lanjutkan ke klasifikasi tanah, yang nantinya kita akan membahas ke klasifikasi tanah USCS dan AASTO. Mungkin ini masih masih terdengar awam. Nah, nanti kita pelajari bersama. Untuk materi sudah saya unggah di Google Classroom. Nanti silahkan sambil di-download ya. Saya share dulu materinya. Oke. Jadi ini terkait klasifikasi tanah. Nah, klasifikasi tanah sendiri itu merupakan sistem pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda-beda, namun mempunyai sifat yang serupa ke dalam kelompok-kelompok dan subkelompok berdasarkan pemakaiannya. Jadi secara garis besar kita nanti akan mencari suatu tanah itu termasuk ke dalam jenis tanah apa, kayak gitu, dengan diketahui nilainya. Ya. Klasifikasi tanah itu juga berguna sebagai petunjuk awal dalam memprediksi kelakuan tanah yang memberikan gambaran mengenai perilaku tanah dalam berbagai situasi. Misalnya selama konstruksi, di bawah beban-beban struktural dan lain-lain. Jadi tanah sendiri itu merupakan awal saat kita nantinya akan melaksanakan sebuah sebuah konstruksi ya, kayak gitu. Jadi kita harus tahu jenis tanah apa yang akan kita gunakan sebelum nantinya bangunan berdiri, kayak gitu. Makanya kita harus bisa mengklasifikasi tanah ini. Nantinya klasifikasi tanah sendiri ada yang di awal berupa karakteristiknya, terus kemudian nanti lebih mengkerucut ke AASTO dan USCS sendiri. Gitu. Nah, ini klasifikasi tanah berdasarkan tekstur. Jadi nanti kita akan mengetahui nilainya dulu. Ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Untuk presentase lempungnya berapa, kemudian siltnya berapa, lanau, terus kemudian pasirnya berapa. Nanti tinggal kita tarik garis. Ya, kemudian tempat bertemunya titik temu tersebut itu nanti kita bisa membaca itu nanti masuk ke tanah jenis apa, kayak gitu. Ini masih contohnya ya. Jadi kira-kira untuk lempung misalkan presentasenya sekitar 55 di antara 50 dan 60. Terus kemudian terus kemudian nantinya, ini bukan ya, yang ini yang dibaca. Antara 70 dan 80 untuk presentase lempungnya, berarti ini sekitar 75. Terus kemudian untuk yang lanaunya kita ambil 20, dan yang presentase pasir di sini ada 35 ya. 25, antara 20 dan 30. Kemudian tinggal tarik garis. Nah, di sini titik temunya. Berarti ini masuk ke kategori lempung. Karena di sini wilayahnya lempung. Ya.
Ini wilayahnya lempung. Jadi masih masuk dalam kondisi tanah yang masuk ke kategori lempung gitu. Ini nanti ada soal, misalkan untuk lempung dia nilainya 75 tadi. Lanau nilainya 20. Terus kemudian pasir nilainya adalah 25. Dia nanti termasuk ke tanah apa, jenis tanah apa, klasifikasi tanah apa. Caranya tinggal ditarik garis tadi, titik temunya ini nanti yang untuk kita baca. Caranya kayak gitu. Oke, jadi tekstur tanah itu merupakan keadaan permukaan tanah yang bersangkutan. Nah, tekstur tanah itu juga dipengaruhi oleh ukuran tiap-tiap butir yang ada di dalam tanah. Ya, beda tanah itu juga beda teksturnya. Seperti hanya lempung sendiri itu banyak mengandung pasir dan juga air. Beda dengan tanah yang warnanya merah itu ya. Kan ada tanah yang warnanya merah itu cenderung sedikit air tapi banyak kandungan lempungnya kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi beda tanah kan dari warna juga kelihatan, dari kalau misalkan kita pegang juga kelihatan kayak gitu. Nah, pada gambar di atas itu membagi tanah dalam beberapa kelompok berdasarkan ukuran butirnya. Secara garis besar, segitiga tadi itu kan ada pasir, kemudian lanau atau bisa disebut silt, kemudian ada lempung, clay, kayak gitu. Nah, diameternya itu juga beda. Pasir itu biasanya paling besar ya diameternya, kemudian disusul dengan lanau, dan yang paling kecil adalah lempung. Lempung itu sangat kecil sekali untuk ukurannya, gitu. Kurang dari 0,002 mm itu diameternya. Nah, kemudian ini merupakan tabel kelas tekstur tanah. Jadi nanti untuk pasir itu kira-kira mengandung berapa sih pasirnya, lempungnya, dan lanau kayak gitu. Jadi kalau untuk pasir berlempung itu juga kandungan pasirnya berapa, persentase lempungnya berapa, dan lanaunya. Jadi nggak mesti kalau misalkan pasir gitu isinya cuma pasir aja, enggak. Tapi nanti dia juga ada kandungan pasir, lempung, dan lanaunya. Ini untuk isiannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, ini sama dengan yang saya beri contoh tadi. Misalkan apabila distribusi ukuran butir tanah A itu 30% pasir, jadi nanti di bagian pasir sini kita ambil 30 ya. Kemudian 40% lanau, di bagian lanau, presentase lanau kita ambil 40%. Selanjutnya dan 30% butiran dengan ukuran lempung. Jadi kita ambil yang lempung sini 30%-nya. Nah, setelah itu kemudian kita tarik garis. Kita tarik garis, nanti bertemunya di titik yang mana. Kayak gitu. Nah, dengan cara ditarik garis tersebut, ternyata diperoleh bahwasannya masuk ke tanah liat berlempung. Ya, tak perbesar ya. Kan ketemunya di titik ini. Ini kan masuk di kotak ini ya. Nah, masuk di kotak ini masuk di tanah liat berlempung. Kayak gitu untuk pembacaannya nanti. Ya. Udah ya. Bentar, saya perkecil dulu. Oke. Saya lanjutkan ke pembacaannya. Nah, setelah kita mencoba menentukan klasifikasinya tadi, kita masuk ke persamaan USGS dan AASTO. Ini masih di awal, nanti untuk minggu setelah ini kita akan belajar lebih mendalam tentang AASTO dan USGS. Jadi yang pertama, klasifikasi tanah dengan sistem USGS dan AASTO itu menggunakan dasar yang sama, yaitu ukuran butir dan plastisitas tanah PI itu loh yang kemarin, PL,
PI, LL itu ya yang kemarin itu ya. Jadi ukurannya nanti masih tetap menggunakan itu, namun juga ditambah dengan piramid tadi untuk pembacaannya, serta nanti akan ada detail diagram kira-kira ini nanti kalau LLPL nilai sekian itu nanti dapatnya berapa persen kayak gitu. Nanti next setelah ini saya bahas. USCS dan AASTO sendiri itu memisahkan tanah ke dalam dua kategori tanah. Yang pertama, berbutir kasar dan berbutir halus. Coarse grade dan fine grain. Ini untuk perbedaannya USCS dan AASTO. Jadi untuk yang pertama, itu tanah dikatakan berbutir kasar apabila untuk yang USCS lolos ayakan nomor 200 dengan catatan kurang dari sama dengan 50%. Jadi kalau misalkan lebih dari itu, nantinya dia tidak dinyatakan tidak berbutir kasar. Dinyatakan berbutir halus sebaliknya. Kayak gitu. Jadi kalau kurang dari dikatakan berbutir kasar, kalau lebih dari untuk USCS ini dikatakan halus kayak gitu. Kemudian untuk AASTO sendiri lolos ayakan nomor 200 dengan catatan kurang dari sama dengan 35%. Kemudian ayakan dipakai untuk memisahkan pasir dan kerikil. Itu untuk USCS pakai ayakan nomor 4 dan AASTO ayakan nomor 10. Selanjutnya perbedaan tanah yang gravelly, sandy, silty, dan clayly soil. Yang USCS dibedakan secara jelas dan AASTO tidak dibedakan. Kemudian untuk klasifikasi tanah organik, dia menggunakan USCS ada klasifikasinya ya pakai OL, OH, dan PT. Kemudian untuk yang AASTO tidak diberikan. Arti dari simbol tanah perlu penjelasan untuk yang USCS, namun kalau untuk yang AASTO itu tidak ada. Oke, nah ini sistem klasifikasi tanah AASTO. Jadi nanti kita perlu menentukan nilainya ini dulu. Dia nanti masuk kemana? Dari transif analisis ayakannya. Dia nanti masuk yang kemana? Kemudian nanti baru ditentukan nilai LLPL-nya. Selanjutnya, jika LL-nya kurang dari atau lebih dari, dapatnya masuk ke yang klasifikasi tanah apa. Nah, untuk klasifikasi tanah ini, pembacaannya ada di bawah. Ini untuk penjelasan yang lebih besar tulisannya. Sama, masih bagian dari grafik ini. Ini jika dipisahkan, yang bagian atas dan yang bagian bawah, biar lebih jelas untuk pembacaannya. Nanti silakan bisa dilihat. Nah, misalkan untuk A1, A3, A4, ini cara pembacaannya ini ya nanti. Jadi dibilang misalkan nilainya A1. A1 apa? A1A maksimal 50, maksimal 30, dan maksimal 15 kayak gitu. Jadi hasilnya nanti pembacaannya menggunakan ini. Oke, ini juga sama untuk klasifikasi kelompoknya tadi. Kan ada A4 gitu ya pembacaannya. Ini nanti masuknya ke mana? Tipe materialnya. Ke bawah nanti untuk ini pembacaannya. Ini untuk grafiknya. Jadi kalau misalkan A4 gitu, grafiknya nanti ada di sini tempatnya. Cuma untuk pembacaannya akan menggunakan yang kotak-kotak tadi ya. Enggak pakai ini. Ini hanya penjelasan tempatnya, penjelasan untuk tempatnya. Misalkan A4 tempatnya nanti kelihatan di sini. Jadi antara indeks plastisitas dengan batas cair, dia nanti ada di antara batas cair 10 dan 20 kayak gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja.
Jadi misalkan ada presentase butiran lolos AYAKAN, dia nomor 10 100%, kemudian untuk 40 58%, dan 200 lolos AYAKAN 200 itu 58%. Kita nanti perlu memperhatikan yang AYAKAN 200. AYAKAN 200 ini ya, sebab kenapa? Karena nilainya, sebab untuk nilainya sendiri nanti kita akan fokus di AYAKAN yang 200 ini. Nah, kemudian untuk yang ini apa namanya LLPL-nya, maaf ya, LL dan PI-nya ini nanti akan menggunakan nilai 30 dan 10 dengan lolos AYAKAN 40. Nah, kita balik ke sini dulu dengan melihat gambar flowchart-nya. Bentar ya. Kita lihat dulu. Nah, dari flowchart ini tadi disyaratkan bahwasannya untuk nilai klasifikasi tanah itu kan ada pilihannya. Di sini wajib kurang dari berapa ini? 35% kurang dari sama dengan atau lebih dari 36%. Nah, nilai yang 200% tadi di atas 200% tadi kan 58% ya di soal. Berarti kalau 58% ini lebih dari 36. Kayak gitu, lebih dari 36. Makanya kita akan memilih yang ini, lebih dari 36 ini. Kemudian kita perlu melihat nilai PI dan nilai PL-nya. Nilai PI adalah 10 dan nilai LL-nya, maaf bukan PL, LL, nilai LL-nya adalah 30 dengan AYAKAN 40. Kayak gitu ya catatannya tadi. Jadi di sini memang sudah ditentukan bahwasanya lebih AYAKANnya akan 40. Kemudian nilai PI-nya sesuai dengan soal tadi adalah 10. Kemudian LL-nya tadi kan 30 ya. Jadi kurang dari 40. Makanya ditemukan bahwasannya untuk nilai AASTO-nya kita peroleh adalah A4. Kayak gitu. Itu nanti yang kita gunakan. Itu ya. Ini jadi simpulannya. Kemudian untuk pembacaan simpulan ini nantinya kita perlu menyesuaikan dengan tabel yang sebelumnya tadi. Tabel yang ini. Jadi di sini berarti tanah ini adalah A4, tanah berlanau. Sesuai dengan tabel sistem klasifikasi AASTO. A4, tanah berlanau. Bentar. Ini ya tabelnya. Jadi nanti nggak cuma jawab A4 gitu aja, tapi kita harus lihat di sini. Nah ini, kelompok klasifikasi kelompoknya masuk di mana? Tadi masuk di sini A4 ini ya. Berarti kan masuknya di sini, A4 ini. Berarti kita gunakan yang ini disebut tanah berlanau. Untuk A5 pun juga, kalau nilai ini dapat A5, masuk di tanah berlanau. Kemudian kalau masuk A6, kemudian A7 dan seterusnya ini, masuknya tanah berlumpur. Ini simpulannya. Jadi nggak cuma jawab dapatnya A4, tapi ini nanti dapatnya apa? Masuk ke klasifikasi tanah apa? Itu kalian harus menambahkan ini juga. Oke. Saya lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. 95% dari berat suatu tanah lolos AYAKAN 200 dan mempunyai batas cair. Batas cair tadi berarti LL ya, 60, kemudian
Indeks plastisitas itu adalah PI, itu 40. Klasifikasikan tanah tersebut menggunakan sistem Mengastu. Jadi kita lihat dulu nilainya. Kalau lolos AYAKAN 200 dengan nilai 95%, berarti kasarannya dia lebih dari 36 kan ya, kayak gitu. Di sini lebih dari 36. Kita isikan lebih dari 36. Kemudian nilai indeks plastisitasnya, PI-nya 40 di sini. Ini ya tadi soalnya ya di atas ya. PI 40 berarti PI lebih dari 11. Ya kan? Kemudian jika LL-nya 60 berarti LL lebih dari 41. Kayak gitu. Di sini PI 11, LL-nya lebih dari 41. Karena nilainya tadi 60 ya. Kayak gitu. Ini 60 tadi. Nah, kemudian kita harus melihat di sini juga bahwasanya kita kan perlu mencari nilai LL ya. Kalau nilai LL-nya maaf di sini ya benar cari nilai LL-nya. Kalau LL 30 berarti 60 LL ini perlu dikurangi dengan 30 dan jawabnya adalah 30. Jadi PI lebih dari LL 30 di sini. Masuknya di sini. Nah, kemudian setelah masuk di sini otomatis nilainya apa? Klasifikasi tanahnya diperoleh A76. A76 berarti tadi dapatnya lempung ya, kayak gitu. Nah, ini untuk nilai PL-nya. Kalau nilai PL berarti 60 kurang 40, PL-nya kurang dari 30. Sama, ya kayak gini. Ketentuannya kan PI lebih dari LL 30 atau PL kurang dari 30. Jadi jawabannya lempung. Tanah berlempung. Balik lagi, nggak cuma pemberian nama A76, nggak kayak gitu, tapi sampai di sini. Dia masuk ke jenis tanah apa. Kayak gitu ya, nanti untuk pengerjaannya. Nah, ini nanti saya beri soal evaluasi, biar kalian lebih mudah untuk memahaminya, karena kalau suatu soal ya kalau tidak kita coba pasti masih bingung, nanti dicoba saya beri soal kayak gitu ya, soal evaluasinya. Ini contohnya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan terkait klasifikasi tanah yang dari awal karakter. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, tekstur dan Mengastu. Oke, silahkan. Di contoh soal yang terakhir itu, Bu, kenapa dikurangi 30, Bu? Dikurangi 30, oke baik. Sebentar ya. Jadi untuk di soal yang ini, yang terakhir, dia kan ingin menggunakan LL30. Jadi rumusnya memang seperti itu. Sebentar saya share ya. Share lagi. Nah, ini tadi kan yang dikurangi 30 ini ya. Jadi LL-nya ini tinggal masukkan dari 60-nya, nilai aslinya kan, sesuai dengan soal, kemudian dikurangi 30, karena memang dari apa namanya, ini di sini memang sudah ada rumusnya bahwasanya PI dinyatakan, PI dinyatakan lebih dari nilai LL dikurangi 30, kayak gitu. Ya. Oh ya, Bu, paham, Bu. Iya. Udah ya. Tadi yang tanya Rudolfus ya. Ya, oke. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau saya, Bu. Ya, silakan, Petrus. Kalau ya. PL-nya kurang dari 30 berarti LL kurang 30. Begitu juga rumusnya, Bu, atau? Gini, ini untuk PI ini dari sananya kan menggunakan dari tabel tadi ya, klasifikasi tadi memang nilainya itu nilai LL dikurangi 30 seperti itu. Jadi dapatnya 30 dia. Kebetulan kayak gitu, dapatnya sama 30. Jadi nilai LL ini diperoleh dari soal. Kalau untuk yang ini
PL kurang dari 40, dia nantinya tetap menggunakan nilai LL dulu untuk mengurangi nilai untuk yang ini, yang bawah ini ya, mungkin kamu tanya yang bawah, PL kurang dari 30, dia nanti dapatnya dari PI-nya, jadi dibalik. Kan yang diketahui PI. Jadi nantinya PL ditaruh di depan, kan awalnya ini di belakang ya PL-nya. Kalau dibalik kan jadi positif. Nah, kemudian nantinya LL dikurangi dengan PI. Jadi untuk nilai PL 60 kurangi 40, dapatnya ini 20 kurang dari 30. Kayak gitu sesuai ketentuan. Indeks plastisitas. Gitu ya Petrus. Ini sepertinya tabelnya tidak diperjelas untuk PL-nya, tapi caranya ngitung itu kayak ini. Itu ya. Jadi PL ini diawali dari ini dulu. Kan rumusnya dulu yang sebelum masuk ke sini kan PI sama dengan LL kurangi PL, ya kan ya. Terus kemudian jika berubah ruas, pindah ruas dari yang negatif jadi positif. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, yuk. Jika mau bertanya untuk klasifikasi tanah, Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Ilham. Tapi ini di luar dari mata kuliah ini sedikit, tapi materinya berkaitan sama ini, Bu. Bisa, Bu? Silakan Ilham, enggak apa-apa. Nah, ini Bu, saya kan kemarin ngambil mata kuliah metode penelitian juga yang kebetulan Ibu ampu tuh. Nah, ya, di tugas itu kan saya ngambil judul tentang analisis penggunaan pasir putih pantai sebagai agregat halus terhadap kekuatan beton. Nah, kalau saya gunakan USC sama ASTO untuk menentukan klasifikasi tanah, bisa nggak Bu di situ ya? Di landasan teorinya nanti Bu. Di contoh pustakanya Bu. Iya, silakan jika mau menggunakan itu Ilham. Hanya saja kalau setahu saya ya, kalau kamu mau menggunakan pasir aplikasi di beton ya nantinya ya Ilham ya. Iya Bu. Iya Bu. Ya, itu nggak sampai membahas ke klasifikasinya. Dia hanya sebatas pengganti saja gitu. Kan kamu biasanya pakai maafkan kalau untuk beton di Jawa sendiri biasanya kan pakai pasir dari sungai itu kan ya, pasir Lumajang itu ya Ilham ya. Iya Bu, pasir. Nah, Iya Bu, pasir kamu kali kan, Bu ya Bu. Kamu kan hanya ingin menggantikan alternatif kalau menggunakan pasir pantai itu seperti apa. Jadi nantinya ya langsung mengubah saja dan langsung melihat kuat tekannya tanpa perlu ngecek klasifikasi tanahnya karena itu nanti kan lebih mendetail dan bahasanya nanti akan terlalu melebar. Nah, kamu nanti perlu menulis di batasan masalah saja. Tulis saja di batasan masalahmu, tidak mengecek klasifikasi pasirnya, klasifikasi tanah untuk pasir pantai. Kayak gitu aja, Ilham. Biar nanti tidak sampai ngitung ke situ. Iya. Karena kalau saya rasa nanti berarti lewat luas bahasanya. Bu. Berarti dengan standar ASMT itu ya Bu, yang SNI itu Bu? Iya, hanya lewat itu saja Ilham. Langsung. Oke. Ya, jadi langsung dicek penggunaan pasirnya kalau nantinya diaplikasikan di beton itu nanti seperti apa. Langsung lihat kuat tekannya aja. Siap Bu. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Waktunya masih banyak ini. Silahkan. Ya, untuk yang lain. Jadi perlu diingat-ingat bahwasanya
Nanti kalau ngerjakan untuk yang klasifikasi tanah ini, kalian sampai ke pembacaannya ya, jangan hanya masuk ke klasifikasi tanah, misalkan A4, A5 seperti itu. Enggak, tapi harus sampai membacanya. Kayak gitu ya. Sudah jelas semua ini? Benar, sudah jelas? Jelas Bu, jelas Bu. Oke, jadi nanti dicoba ya, coba lagi untuk ngerjakan soalnya, karena kalau nggak ngerjakan soal juga susah juga, kemungkinan masih ada yang bingung gitu. Nanti dicoba dulu. Nah, untuk soal evaluasi nanti menyusul ya, saya berikan menyusul. Tadi sepertinya saya baru memberikan itu materinya toh kayak gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah hari ini. Usahakan tetap semangat untuk belajarnya walaupun online, karena online sendiri kan ya susah-susah gampang ya, kitanya sendiri kalau misalkan enggak niat juga susah kayak gitu. Oke, itu saja dari saya. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih detail, bisa lanjut ke WhatsApp grup ya. Jadi WhatsApp grupnya dimanfaatkan, jangan japri saya, tapi di situ aja tanyanya. Nanti jadi biar teman-teman yang lain juga bisa memberikan umpan balik kayak gitu. Jadi biar ramai. Oke, itu aja dari saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu. Ya, siang Bu. sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Ya. Bu. Ya.